Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Segala puji dan syukur bagi kemuliaan Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Kita mau memulai ibadah kita hari ini. Saya memberi kesempatan kepada jemaat Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Mari kita bersatu sejenak. Naikkanlah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan sungguh teramat baik. Mazmur 5 ayat 12 sampai 13 berkata demikian. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selamanya. Karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang yang benar. Engkau mengasihani dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Mari dengan sungguh kita menyanyikan sebuah lagu kita.
Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh indah Engkau Tuhan, menara perlindungan. Kami datang kepadamu, Sang menara perlindungan kami. Kami bersyukur atas peluang anugerah yang Bapa berikan kepada kami untuk beribadah. Jumpa Tuhan melalui ibadah. Kami bersyukur karena perjumpaan pribadi dengan Tuhan adalah segala-galanya bagi kami. Siapapun yang jumpa Tuhan pasti diubahkan Tuhan. Sakit jumpa Tuhan sembuh dalam nama Yesus. Susah, sedih, lemah jumpa Tuhan dihiburkan, dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan. Yang sedang menghadapi pergumulan masalah, jumpa Tuhan, diberi jalan keluar yang terbaik. Karenanya Tuhan, kami serahkan diri untuk diurapi Tuhan, dikuasai oleh Roh-Mu, sehingga ibadah kami menjadi ibadah yang dikenal Tuhan, ibadah yang memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Sadarkan kami, tunjukkan iman kami, bahwa ibadah ini disiarkan langsung di surga-Mu yang mulia. Engkau menyaksikannya ya Tuhan. Karenanya tunjukkan hati kami hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jalannya ibadah dari awal, pertengahan hingga ke akhir kami serahkan ke dalam pimpinan Tuhan. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya. Saya dan jemaat Tuhan terbangkit berdiri. Kita mau terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan, karena Tuhanlah yang layak disembah. Segala puji dan
16 ayat 30. Karena hanya satu ayat, mari kita membaca bersama-sama. Amsal 16 ayat 30. 1, 2 ayat. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang berbohong. Amin. Selanjutnya akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Kita berdoa. Bapa, terima kasih atas peluang anugerah yang Bapa berikan kepada kami untuk mendengar lagi sabda-Mu. Kami mohonkan sekali lagi pengurapan-Mu turun atas kami. Cerahkan hati dan pikiran kami. Buat kami paham, buat kami mengerti kebenaran firman Tuhan, dan oleh Roh-Mu kami menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Urapi pakai hamba-Mu, sehingga bukan hikmat manusia yang kami dengar, tapi suara Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Sesungguhnya kami semua anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, siap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tahun ini kita dalam tema besar, yaitu menjadi jemaat yang belajar memiliki karakter Kristus. Semua udah hafal ini ya, menjadi jemaat yang belajar memiliki karakter Kristus. Karena saya sudah sampaikan bahwa 3 pilar gereja itu adalah pribadi, keluarga, dan jemaat. Apa 3 pilar di dalam kerajaan Allah? Pribadi, keluarga, dan jemaat. Jadi kalau pribadi, keluarga, dan jemaat seperti visi Tuhan Yesus, "The kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven," maka gereja telah menjadi garam dan terang dunia, menjadi ragi yang mengkhamirkan seluruh masyarakat, bahkan negara di mana kita tinggal. Itu visi Tuhan bagi kita. Menjadi jemaat yang belajar memiliki karakter Kristus. Pada minggu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa gereja adalah miniatur kerajaan Allah. Gereja adalah miniatur kerajaan Allah. Artinya kalau mau melihat seperti apa kerajaan surga, kerajaan Allah, lihat aja pada gereja. Amin. Ya. Jadi kita sudah sama-sama belajar tentang, ya, saya harus baca lagi supaya lebih tajam. 1 Korintus 15 tidak ada di PowerPoint itu. 1 Korintus 15 ayat 24 sampai 26 supaya lebih paham tentang mengapa kita harus belajar karakter Kristus. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu artinya kapan Kristus akan menyerahkan pemerintahan kepada Allah Bapa, ketika the second coming, waktu dia datang kali yang kedua. Dikatakan kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Jadi bukan keagamaan tapi kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Sampai di sini saya sudah jelaskan bahwa pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan itu dibangun atas ideologi, filosofi, dan teologi. Jadi semua pemerintahan atau sistem pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan apapun itu dibangun atas 3 hal, yaitu ideologi, filosofi,
dan teologi. Nah, lanjut ayat 25. Ayat 25 apa? Dua ayat. Karena ia, Yesus, harus memegang pemerintahan sebagai apa? Sebagai pemimpin agama, sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Apa tadi musuhnya? Pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Ini tiga ini harus diletakkan pada apa? Kaki Yesus. Jadi semua filosofi, ideologi, dan teologi harus tunduk kepada kaki apa? Kristus. Harus tunduk di bawah kaki Kristus. Yang terakhir yang akan dimusnahkan oleh Yesus adalah apa? Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah apa? Maut. Upah dosa adalah maut. Jadi Yesus membinasakan tiga kekuatan ini, bahkan 4 ditambah maut. Itu tidak mengirimkan, maaf Pak Sugiono, tidak mengirimkan bala tentara surga lalu dibantai semua, habis. Tidak seperti itu. Kemudian dia tidak menurunkan kembali air bah seperti zaman Nuh, habis semua. Ya, tinggal berapa orang? Berapa orang? 8. Ayo sekolah minggu. Nabi Nuh dan istrinya. Berapa? 3 orang anaknya, 3 orang menantunya. Kemudian dia juga tidak mengirimkan api dan belerang seperti yang menghanguskan Sodom dan Gomora. Tetapi untuk mengatasi 3 kekuatan ini, Bapa mengirimkan apa? Firman-Nya. Sudah nangkap ya? Jadi semua ideologi, filosofi, dan teologi itu harus ada yang lebih baik yang hadir. Apa? Yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan. Karena ideologi, filosofi, dan teologi ini ya ada sumbernya yang saya katakan kan. Kalau sumbernya simbolis setan, maka udah pasti salah. Kalau sumbernya manusia, bisa benar, bisa salah. Tapi kalau sumbernya Tuhan, tidak mungkin salah. Karena itulah dia kirim apa? Firman-Nya. Supaya kita bisa nangkap mengapa kita belajar karakter Kristus. Kalau enggak kita ya akan berbeda-beda pemahamannya. Ya, karena kita masing-masing punya asumsi. Kita sudah punya pemahaman, sistem kepercayaan. Sebelum kita masuk menjadi warga kerajaan surga, warga kerajaan Allah, kita udah punya masing-masing. Itu yang selalu saya katakan, kita keluar dari Mesir, tapi Mesir belum keluar dari kita. Masih kita pakai itu ideologi lama, filsafat lama, teologi lama, masih kita pakai, kita bawa. Ya, kita anggap ini sistem kepercayaan yang benar. Salah satu contoh ya, saya kasih contoh. Ini ada seorang konglomerat, saya cerita sama Meli. Karena saya dikirimi juga. Ada seorang konglomerat yang berkisah, ya dia bersaksi di depan jemaat. Ketika dia mendapatkan hadiah, karena dia seorang konglomerat, dapat hadiah yang mewah-mewah, dia bahagia. Tapi kebahagiaannya semu. Hanya sementara. Sehabis itu ya udah. Kemudian dia dapat proyek. Ya, dia dapat proyek itu pengiriman minyak dengan menggunakan tanker. Jadi ini miliaran
wah dia bahagia. Tapi apa? Sementara, semu. Lalu suatu kali ada seorang anak Tuhan yang dekatin dia. Pak, ada tangki apa itu yang difabel? Jadi orang-orang yang cacat membutuhkan kursi roda. Pak, tolong dong, bantu sumbang, katanya kan? Bantu sumbanglah itu kaum difabel ini. Jadi dia pergi ke sana, dia sumbanglah anak-anak itu yang tadinya nggak bisa bermain karena nggak bisa kakinya lumpuh. Jadi begitu dapat kursi roda, mereka bermain, lari, kejar-kejaran pakai menggunakan kursi roda. Sukacita sekali. Si konglomerat ini terheran-heran, dia lihat. Waduh, sukacita sekali nih anak-anak. Dia lari sana, lari sini, sukacita sekali. Kemudian dia pikir, udah waktunya pulang. Waktu dia pulang, ada seorang yang difabel ini, anak kecil ini, dia pegang dia, ditahannya. Ini si sang konglomerat, ditahan gitu kan. Dia pikir, kenapa ini anak ditahan? Izinkan saya melihat wajahmu, katanya kan. Maksudnya apa? Sini, saya melihat wajahmu. Ya udah, si konglomerat ini kasih wajahnya. Dia lihat. Lalu dia bilang begini, saya ingin ketika saya masuk ke surga, saya bertemu dengan Bapa, saya akan berterima kasih sekali lagi. Langsung paradigma si orang kaya ini apa? Berubah. Kebahagiaannya bukan karena apa? Dapat hadiah yang mewah, bukan dapat proyek yang miliar. Kebahagiaannya ketika dia melihat orang lain bahagia. Bisa tangkap? Halo? Bisa tangkap ini kebenaran firman Tuhan? Amin? Amin? Jadi kebahagiaan yang sejati itu bukan ketika aku, tapi ketika aku bisa membahagiakan orang lain. Dia langsung terbayang terus itu si anak kecil. Aku ingin berterima kasih sekali lagi ketika aku berjumpa dengan engkau di surga. Nah, karakter Kristus ini bukan karakter yang bersifat egosentris, tapi bersifat pelayanan kepada sesama. Ya, kita lihat hari ini kita belajar sama-sama karakter kesabaran. Monggo Pak. Kesabaran. Nah, kita udah banyak belajar ya tentang apa? Belas kasihan. Kita udah belajar banyak tentang apa? Pengampunan. Ya. Jadi kita mau belajar apa? Kesabaran. Kesabaran itu sama dengan ketabahan, ketahanan, ketekunan. Ya. Kemudian kesabaran ini atau panjang sabar ini adalah mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Oke, apa artinya kesabaran? Mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Bilangan 14 ayat 18. Kemudian Nehemia 9 ayat 17 mengatakan tidak meninggalkan. Ini orang yang sabar itu orang yang tidak meninggalkan. Artinya kalau ada masalah dengan suaminya atau istrinya, dia nggak apa? Dia nggak tinggalkan. Repot amat ngurusin ini orang. Tinggalkan. Nah, tapi dia apa? Sabar. Kemudian artinya panjang sabar itu artinya tidak lekas naik darah, tidak cepat marah. Karena orang yang cepat marah, Amsal 14 ayat 29 mengatakan memperbesar kebodohan. Jadi orang yang cepat marah itu apa? Memperbesar apa? Kebodohan. Kita mau
orang yang cepat marah, lekas naik darah, orang Batak bilang darah tinggion, darting. Nah, itu membesarkan kebodohan. Kemudian Pengkhotbah 7 ayat 8 berkata panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Kalau dibandingkan, panjang sabar lebih baik daripada apa? Tinggi hati. Pengkhotbah 7 ayat 8. Panjang sabar artinya menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Dia sebenarnya mau datangkan malapetaka, tapi dia menyesal. Kapan itu terjadi? Waktu kota Niniwe mau dijungkir balikkan Tuhan, mau didatangkan malapetaka. Dari raja sampai hewan bertobat. Bayangkan sampai hewan suruh puasa semua, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Lalu dikatakan Tuhan menyesal. Ini karena apa? Panjang sabar. Kalau apa? Tuhan itu kayak Pak Pendeta Yeremia, wah mungkin udah dipitas sekali ini orang Niniwe. Karena mereka jahatnya luar biasa, gak tahu membedakan mana tangan kiri, mana tangan kanan. Dia udah gak tahu lagi mana yang jahat, mana yang baik. Mana istri orang, mana istrinya dia gak tahu. Udah gak tahu lagi membedakan. Jadi Tuhan dikatakan menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Kemudian kita lihat poin yang pertama, panjang sabar adalah apa? Karakternya siapa? Tuhan. Kita tadi belajar menjadi jemaat yang berkarakter Kristus. Jadi panjang sabar adalah karakter Tuhan. Karena itu kita juga perlu belajar memiliki apa? Panjang sabar. Jadi sabarnya itu panjang. Belajar dari siapa? Dari Tuhan. Yang pertama, panjang sabar Tuhan kepada Kain. Kita baca dulu ayatnya. Dua, ya. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Kisah ini ada diceritakan di sekolah minggu, ya kan? Tuhan sudah peringatkan dah si Kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Itu tadi, lekas naik darah. Udah diperingatkan Tuhan, tapi dia tetap apa? Dia bunuh adiknya. Siapa nama adiknya? Habil. Dia bunuh. Lalu pantaskah Tuhan dites ini orang? Pantas. Tapi Tuhan panjang sabar. Dia bilang, janganlah ada yang membunuh Kain. Dimeterailah si Kain ini supaya kalau orang ketemu dia tidak dibunuh. Udah lihat panjang sabar Tuhan? Layak nggak si Kain ini dipitas tadinya? Layak. Tapi malah dilindungi. Kemudian kepada bumi, dua ya. Busukku taruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Ini pelangi. Setelah apa? Air bah. Ini bukan air orang Batak, ini air bah, bukan. Ini memang banjir besar yang menenggelamkan seluruh penduduk bumi pada saat itu. Lalu Tuhan membuat covenant. Kalau saya lihat busur itu, saya akan ingat bahwa saya tidak akan membinasakan lagi bumi dengan apa? Air bah. Lanjut, kita lihat kepada Israel, Keluaran 32 ayat 32. Ini panjang sabarnya Tuhan. Dua ya. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Saya kasih latarnya.
sebelum kita baca ayat 33. Ini Musa sedang naik ke Gunung Sinai untuk mendapatkan apa? 10 hukum Taurat. Pada saat dia naik ke Gunung Sinai, berapa hari dia di sana? Halo? 40 hari. Dia 40 hari di sana. Lalu bangsa Israel bilang, lama kali lah si Musa ini. Ngapain aja dia di sana? Kami gak sabar lagi. Bikin bagi kami Allah. Mereka bikinlah lembu tuangan. Lalu mereka menyebar apa? Lembu tuangan. Kira-kira gemas nggak Tuhan? Ya? Udah dikeluarkan dari Mesir dengan apa? 10 tulah. Sampai kematian anak sulung dari anak Mesir. 10 tulah. Keluar dengan pengorbanan anak domba Paskah yang melambangkan Kristus. Masih juga jugul. Tahu jugul? Jogan rukung, tegak tengkuk, keras kepala. Udah jelas-jelas yang membebaskan itu adalah Tuhan Allah Israel, Yahweh. Tapi mereka bilang, bikin kami anak lembu tuangan. Siapa yang berhak disembah? Pencipta. Sementara lembu tuangan ini apa? Ciptaan, buatan tangan manusia. Lalu mereka menyembahnya dan berkata, inilah Allah kita yang membebaskan kita dari apa? Perbudakan di Mesir. Kira-kira kalau Pak Sugiono Tuhannya, kira-kira diapain bangsa Israel? Kita sini habis. Tapi Musa coba melembutkan hati Tuhan dan berkata, dia katakan, tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa bangsa Israel itu. Dan jika tidak, hapuslah kiranya namaku dari apa? Dari dalam kitab yang telah kau tulis. Artinya Musa bilang begini, daripada kau hukum itu bangsa Israel, lebih bagus aku kau masukkan ke neraka. Ngerinda. Ngerinda itu. Kalau dihapus nama kita dari kitab kehidupan, berarti apa? Selesai sudah. Nggak ada. Nggak ada namamu di sini. Wah, sebelah sana lah kau. Nggak ada namamu di sini ya, sebelah sana lah. Ya, tempat kedua. Tempat yang pertama itu surga, tempat yang kedua itu lautan api yang menyala-nyala. Tapi ayat 33, ini harus hati-hati kita. Panjang sabar Tuhan itu kita jangan permainkan. Halo, amin? Jangan panjang sabarnya Tuhan itu kita permainkan. Ayat 33 berkata begini, dua ya. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan apa? Kuhapuskan dari dalam kitabku. Oh, ini nggak kurang kuat. Lanjut Pak. Ada beberapa ayat lagi. Ini diulang lagi di Mazmur 69 ayat 29. Dua ya. Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Janganlah mereka tercatat bersama dengan orang-orang yang benar. Wahyu 3 ayat 5. Ini Yohanes menerima pewahyuan di Pulau Patmos. Dua ya. Barang siapa menang, dia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan apa? Menghapus namanya dari kitab kehidupan. Berarti bisa dihapus tak? Bisa. Dua ayat di atas mengatakan bisa dihapus. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Ini yang kita tunggu. Yeremia panggilan, ya Tuhan. Tuhan mengaku, ya dia orang berdosa, tapi darahku sudah menyucikannya. Aku sudah beli dia dengan darahku. Dia sekarang anakku. Itu berarti apa? Tuhan bersaksi, aku mengaku namanya di hadapan Bapakku.
Dan para malaikat mengatakan apa? Amin. Masuklah Yeremia panggabean. Halo, amin. Nah begitu. Jadi nama kita itu udah dicatat dalam kitab kehidupan. Tapi jangan main-main, amin. Jangan sampai dihapus. Jangan sampai dihapus. Nah, ini kita harus belajar baik-baik dari kebenaran firman Tuhan. Kemudian panjang sabar Tuhan kepada murid-murid. Matius 17 ayat 17. Matius 17 ayat 17, 2 ya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Muridnya sendiri nih masih aja tidak percaya dan apa? Sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus apa? Sabar terhadap kamu. Bawalah anak itu kemari. Ya, jadi Yesus juga harus sabar menghadapi murid-muridnya. Karena murid-murid juga sering apa? Sesat dan tidak percaya. Lanjut. Maksud dari panjang sabar Tuhan, Roma 2 ayatnya yang keempat, menuntun kepada pertobatan. 2 ya. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada apa? Pertobatan. Tujuan panjang sabar Tuhan itu adalah untuk menuntun engkau kepada pertobatan. Jangan apa menganggap, oh Tuhan panjang sabar, ayo kita lanjutkan. Nah begitu maksudnya. Panjang sabar Tuhan itu mau tuntun kita pada change your mind. Berubahlah oleh pembaharuan apa? Budimu, jangan sama dengan dunia ini. Berubah anakku. Berubah. Jangan begitu terus. Masa kita ulang-ulang lagi bangsa Israel yang jubul itu? Berubah, sabar Tuhan itu untuk kita dituntunnya kepada pertobatan. Sistem kepercayaanmu yang lama, ayo rubah. Ya, teologi suksesmu itu dirubah menjadi teologi kerajaan Allah. Coba saya bilang gini. Berbahagia, apa yang muncul di benak saudara? Wah, kaya, apa? Berkedudukan, apa lagi? Wah, udah mengancam-ancam. Tapi kalau saya bilang begini, berbahagialah jika engkau dianiaya karena aku, baik? Dirubah pola pikirnya. Kalau engkau dianiaya karena kebenaran, berbahagia engkau. Itulah pola pikir sistem kepercayaan dalam kerajaan Allah. Amin. Jadi Muhammad kacir digambarin dikasih kotoran manusia. Kita pikir enggak. Tuhan dalam konsep kerajaan Allah apa? Berbahagia. Berbahagialah kamu jika kamu dianiaya oleh karena apa? Kebenaran. Upahmu besar di surga. Jadi jangan kira konsep kita yang lama itu kita bawa-bawa terus, tidak begitu. Halo, amin. Tinggalkan itu ideologi yang lama, filosofi yang lama, apalagi teologi yang lama. Kalau saya bilang surga, apa yang ada di benak saudara? Hah? Kalau di benak saudara saya, dia bilang 72 bidadari. Jadi apa ada di benaknya? Ya, 72 bidadari. Itu yang ada di benaknya. Tapi kita enggak. Jangan kamu sesat, kata Yesus. Pada hari kebangkitan orang tidak kawin dan dikawinkan. Mereka akan hidup seperti malaikat. Baca Injil Matius pasalnya yang ke-19. Jadi konsep ini harus dirubah semua. Masih kita bawa konsep lama.
Dua ya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan apa? Ada yang memberitakan Yesus yang lain. Ya, coba saya ini Jeffrey anak saya. Lalu saya bilang, Jeffrey itu orangnya kurus, pendek, kecil. Jeffrey protes, dia bilang, itu bukan saya. Nangkap dah maksudnya. Seringkali kita beritakan Yesus sampai Yesus protes. Itu bukan saya, itu bukan saya. Tangkap? Tapi kamu sabar aja melihat orang yang ngajar seperti itu. Adakah Yesus ngajar seperti itu? Apalagi yang dikatakan? Memberikan kepada kamu apa? Roh yang lain, spirit yang lain. Kalau kamu percaya Yesus yang sejati, kamu akan menerima Roh Kudus. Amin. Kamu akan menerima Roh Kudus. Tapi kalau Yesus yang lain, ya rohnya juga lain yang kau dapat. Saya bukan nyinggung-nyinggung ini, tapi saya pernah didatangi oleh jemaat waktu saya masih tugas di Bekasi. Dia stres, katanya gini, Pak Pendeta, katanya kita yang nggak berbahasa roh ini masuk neraka. Dia bilang, di mana itu tertulis? Ada di kitab yang lain, di Injil yang lain. Kalau yang nggak berbahasa roh masuk neraka, ayo semua angkat tangan di sini. Siapa yang nggak berbahasa roh? Masuk neraka kita semua. Yesus, saudara baca di 4 Injil, bahasa roh tadi ya. Bahasa roh tadi ya. Yesus berarti nggak masuk surga. Nah itu jangan. Itu karunia. Kalau engkau dapat karunia itu, silakan, monggo, ya, amin. Tapi jangan dipaksakan sampai dikhususkan. Karena apa? Kalau nggak bahasa roh nggak masuk surga. Jadi dikhususkan. Saya bilang sandal lama, sandal lama. Ayo sandal lama. Kapan kita punya sandal baru? Pura-raba, asik raba-raba. Ya memang asik raba-raba. Inilah saya katakan, tolong hati-hati. Apakah Yesus ajarkan begitu? Kalau bukan, itu Yesus yang lain. Halo, amin. Ini roh yang lain kamu tangkap. Kemudian apa? Injil yang lain yang kamu dengar. Bukan Injil kerajaan Allah. Sekali lagi, gereja Kemingin tidak menentang orang berkata-kata dalam bahasa roh, karena ada di sini. Tapi jangan kau buat-buat. Kalau memang itu karuniamu, silakan. Ya, jangan dikhususkan. Jangan dikhususkan. Tidak ada di dalam Al-Quran. Oke, lanjut. 2 Petrus 3 ayat 9 dan 15. Kita baca dua-duanya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai apa? Kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan apa? Supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi ada orang yang bilang, lama kali Tuhan ini datang, lama kali Tuhan ini datang. Tuhan bilang apa? Dia sabar, jangan supaya ada orang yang apa? Binasa. Dia sabar, tunggu. Masih ada si Jauntop, si Japurnet, siapa lagi yang masih belum bertobat? Ditunggu, sabar. Sabar Tuhan itu. Ayatnya yang ke-15. Dua-duanya. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai apa? Kesempatan bagimu untuk apa? Beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Dia tulis itu untuk kita selamat. Berdasarkan apa? Hikmat yang Tuhan berikan kepadanya. Poin yang kedua, panjang sabar sama dengan apa? Ketabahan. Yuk kita lihat poin-poin mengenai hal ini. Dua-duanya, ketabahan menghasilkan apa?
padamu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Jadi jangan anggap Tuhan itu jahat. Ya, kalau ada ujian iman, Tuhan tidak sayang kepada saya. Kenapa saya? Ya ilah. Ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Ikut Yesus bukan tidak ada masalah. Tuhan bilang akan ada apa? Badai, akan ada badai. Siapa yang ngajarin kita ikut Yesus? Gak ada masalah. Tuhan bilang akan datang banjir, akan datang apa? Angin. Akan datang hujan yang akan menerpa apa? Rumah itu. Tuhan Yesus gak bilang, wah kalau kamu ya ikut aku, tenang-tenang saja, tidak ada masalah, tidak ada pergumulan. Itu Injil yang lain. Tidak begitu diajarkan dalam Alkitab. Lanjut. Ya. Saudara tahu ini siapa? Thomas Alva Edison. Saya ulang ini karena ini inspiratif banget. IQ-nya jongkok. Bukan lagi jongkok menurut saya, tiarap. Digampar sama gurunya sampai pekak telinganya. Digampar karena diajarin nggak bisa-bisa, diajarin nggak bisa-bisa. Bang! Tapi ibunya ini lupa. Ibunya bilang, kau adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Yang penting kamu mau apa? Tekun. Berapa ribu kali dia gagal waktu sebelum menemukan lampu pijat? 10.000 kali. Tapi Thomas Alva Edison apa? Tekun. Dia terus bereksperimen. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Hasilnya adalah yang kita nikmati sekarang. Tidak ada anak yang bodoh. Tetapi yang ada adalah apa? Anak yang tekun atau anak yang malas. Itu saja. Belakang parang itu biarpun tumpul, kalau diasah terus akan jadi apa? Tajam. Lanjut. Ini salah satu kesabaran dalam bahasa Yunani itu artinya adalah ketabahan. Ayo, dua-dua ya. Ketabahan menghasilkan buah. Contoh-contohnya dalam Alkitab. Coba lihat. Yang pertama adalah apa? Next Pak. Petani, Yakobus 5 ayat 7, 2 ayat. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada apa? Kedatangan Tuhan. Jadi jangan sampai kedatangan Pak Yeremia. Tidak, sampai kedatangan Tuhan kita harus apa? Sabar. Sesungguhnya apa? Petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Pernah enggak petani itu habis dia tanam, dia periksa besoknya, lama kali lah kau berbuah. Besoknya datang lagi, lama kali kau berbuah. Apa yang dia lakukan? Ya dia cabutin rumputnya, dia taruh pupuknya, dia siram-siram, benar seperti itu. Bukan lama kali berbuah. Apalagi lama kali berbuah, nggak berbuah. Nggak ada begitu. Tugas sejarah petani apa? Iya, sabar, cabutin rumput, kasih. Ya, lama kali lah suamiku ini bertobat. Sabar, air matamu terus, Tuhan. Lama kali dia bertobat, Tuhan. Terus doakan, amin. Terus doakan.
dan penderitaan dan apa? Kesabaran para nabi yang telah berbicara demi. Istri saya ini paling takut baca kitab Nabi Yeremia. Menderita terus, nangis terus, baca dah kitab Nehemia. Dia ngomong apa, bangsa Israel, wah ngomongnya apa. Menderita. Tapi tugasnya Nabi Yeremia apa? Terus. Ada enggak Nabi yang dipotong? Hah? Ada enggak? Ini sekolah minggu. Ada enggak lihat Nabi yang dipotong? Masukkan ke dalam apa? Pohon gergaji. Bayangkan ya, Nabi ini dimasukkan ke dalam pohon. Dan apa? Digergaji. Ikut Tuhan gak ada masalah. Oh, Injil yang lain. Tapi para nabi tetap sabar kan? Dia tetap sabar untuk apa? Pertobatan para pengikut Tuhan. Dia sabar. Lanjut, apa lagi? Ayo, dua ya. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah apa? Bertekun. Kamu telah mendengar tentang apa? Ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ada yang berani mengalami penderitaan Ayub? Mengerikan. Jadi saya ingin luruskan ya. Kalau ada yang menderita, jangan langsung dihakimi. Ini kok banyak dosanya. Jangan. Pola pikir kita itu. Amin. Jangan langsung dihakimi. Banyak dosanya. Ayub ini orang yang saleh, takut akan Tuhan, jujur, selalu beribadah. Tapi Tuhan izinkan tidak dia mengalami. Apa yang dia alami? Habis semua hartanya. Kemudian apa lagi? Habis semua anaknya 10. Kemudian apa lagi? Habis istrinya. Karena istrinya bilang apa? Kutukilah Allahmu, matilah kau, biar kawin lagi aku. Nah itu tambahan saya. Dia bilang kutuki Allah. Apa lagi? Habis kesehatannya. Kenapa? Borok dari ini sini sampai apa? Dia harus garuk dengan teling. Pasti kita bilang, wah, pasti ini banyak dosanya. Dikutuk Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh teman-temannya Ayub. Karena ini pola pikirnya. Kalau sakit, wah ini banyak dosa. Kalau ada penderitaan, banyak kali dosanya. Apalagi dosanya yang dia buat. Tapi Ayub berkata apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah. Ini semua bukan milik saya. Termasuk tubuh saya ini bukan milik saya. Tapi milik siapa? Tuhan. Kristus. Coba kita baca yang dua ya. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuat undi untuk membagi pakaian. Kurang ajar deh. Di atas salib masih menjudi mereka di bawah. Layak tak dipites itu orang? Layak tak? Yesus sudah dicambuk, diludahi, dicaci maki, diolok-olok, tapi di atas kayu salib dia masih berkata apa? Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka apa? Tidak tahu apa yang mereka perbuat. Engkau lihat panjang sabarnya Tuhan terhadap hidupmu? Halo? Engkau lihat panjang sabarnya Tuhan terhadap hidup kita? Dia tunggu kita bertobat. Kenapa kita tidak sabar kepada sesama? Halo? Belajar dari panjang sabarnya Tuhan. Amin. Milikilah apa? Kesabarannya Tuhan. Amin. Kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami belajar lagi karakter Kristus.
panjang sabar. Kami tidak lekas naik darah. Kami tidak lekas darah tinggi. Kami tidak lekas marah-marah. Tapi kami belajar dari Tuhan panjang sabar, mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, terima kasih. Dengan kekuatan kami terbatas Tuhan. Tapi dengan pemahaman yang dari Tuhan, bahwa kami harus memiliki karakter Kristus, kami pasti ditolong oleh Roh Kudus untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Meteraikan firman ini di dalam roh hati kami, dan jadikan kami semua pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus, kami menyambut firman. Amin. Puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Biarlah firman Tuhan dapat menguatkan iman kita kepada Tuhan dalam menghadapi kehidupan kita ke depannya. Amin. Kita akan melihat warta jemaat. Informasi jadwal ibadah. Ibadah raya minggu pertama pukul 9 sampai 10.30 offline. Ibadah raya minggu kedua pukul 11 sampai 12.30 offline. Ibadah raya minggu online dapat diikuti melalui YouTube. Ibadah sekolah minggu pukul 8 pagi melalui Zoom. Ibadah remaja minggu pukul 17 sore melalui Zoom. Ibadah youth minggu pukul 19 malam melalui Zoom. Ibadah perkawinan Kamis pukul 17 sore melalui offline dan juga Zoom. Doa jemaat Kamis pukul 18.30 malam melalui offline dan juga Zoom. Total persembahan dari tanggal 8 sampai 14 Oktober 2021 berjumlah 527.000. Total perpuluhan dari tanggal 8 sampai 14 Oktober 2021 berjumlah 6.935.175 rupiah. Terima kasih untuk jemaat Tuhan yang telah memberi persembahan atau perpuluhan, biarlah dapat bermanfaat bagi kebutuhan di gereja ini. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita percaya bahwa kekuatan hati kita hanyalah berasal daripada Tuhan. Mari kita menaikkan lagu pujian Kekuatan Hatiku. Kuasa menyertai di dalam
kepada Tuhan dan saya akan memimpin kita di dalam doa syafaat. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Engkau Allah yang hidup bagi kami. Melalui ibadah ini Tuhan, Engkau telah menyapa kami Bapa yang baik. Engkau melihat setiap hati kami, seluruh umat-Mu yang hadir saat ini. Kami berdoa lawatan Tuhan terjadi atas kami semua Tuhan. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus Kristus. Yang terus berseru kepadamu Tuhan, menyendengkan telinga-Mu ada atas doa mereka, sehingga mereka memperoleh jawaban sesuai dengan kehendak-Mu Bapa yang baik. Terima kasih buat semua jemaat yang hadir saat ini. Kami berdoa Tuhan buat kami pribadi, buat ibadah kami, buat semua yang Tuhan buat, dan terlebih Tuhan buat kebenaran firman Allah saat ini bagi kami. Juga kami telah membawa persembahan kami, Bapa yang baik. Berkatilah kehidupan kami, berkatilah apa yang kami kerjakan, hasil baik dan buah karya tangan kami ya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan ada di sini dan selalu beserta dengan kami. Bapa yang baik, kami berdoa buat tua-tua orang tua jemaat di tempat ini Tuhan. Kami terus mohon berkat-Mu ada atas mereka. Sekalipun mereka tidak bisa beribadah bersama dengan kami, tapi kami percaya lawatan Tuhan terus ada atas mereka. Iman yang teguh di dalam Yesus Kristus ada atas mereka. Kami doakan Pak Yusuf Batu ya Tuhan beserta keluarga. Kami doakan Mbak Tarno. Kami doakan Oma Lani, kami doakan Oma Tutu Harima, Bapakku yang baik, Oma Mimi yang ada bersama dengan kami. Kami doakan Oma Paulus juga dengan Oma Deborah, Tuhan Yesus, kuasa Tuhan ada atas mereka. Ini masih banyak orang tua jemaat, tapi kami percaya Tuhan, lawatan-Mu ada atas mereka. Mereka tetap sehat, mereka tetap kuat, mereka terus menjadi pendoa-pendoa syafaat Bapakku yang baik. Terima kasih jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur mendatangkan kebaikan Tuhan dan mohon berkat-Mu ada atas bangsa Indonesia. Kalau saat ini kami boleh mengalami kekuatan kesembuhan perkara yang luar biasa bagi bangsa ini, kami tahu bukan karena kami, tapi karena Tuhan. Oleh karenanya Bapa yang baik, mohon berkat-Mu ada atas bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Biarlah Tuhan yang melawat laut, darat, udara Indonesia. Dan kami percaya buat semua para pemimpin bangsa kami ya Tuhan, mulai dari Presiden, Wakil Presiden beserta jajarannya, Gubernur 34 provinsi beserta jajarannya, kami doakan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kuasa Tuhan mengalir atas mereka. Siapapun mereka yang ada di pemerintahan ini, kami percaya kuasa Tuhan akan melawat mereka. Kami terus percaya bahwa Indonesia pasti bisa melewati pandemi ini Bapakku yang baik. Di dalam nama Yesus Kristus, segala kebijakan yang telah dibuat, baik vaksin, baik Tuhan apapun, kami percaya ekonomi Indonesia pulih di dalam nama Yesus Kristus. Kesehatan Indonesia pulih di dalam nama Yesus Kristus. Semua hal Tuhan yang sedang dikerjakan, kami berdoa berkat Tuhan ada atasnya Bapak. Terima kasih buat saat ini, peluang anugerah boleh hadir bersama-sama di hadapan Tuhan. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, dan sebelumnya kami akan menerima berkat Tuhan dari hamba-Mu. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah pandanganmu kepada Imam Agung kita Tuhan Yesus Kristus, Raja kita, Raja di atas segala raja. Lalu imanilah Dia, tadahkanlah tanganmu, dan terimalah janji berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera dari Bapa kita yang di surga, kasih yang kekal dari anaknya Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan pribadi Roh Kudus,
ada menyertai kita pagi hari ini hingga Maranatha. Yesus datang kembali menjemput saleh-salehnya. Amin, amin, amin. Surga dan bumi. Surga dan bumi, pujilah Allahmu sumber kurnia. Seluruh makhluk puji silakan duduk saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam prokes.